Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Herawati. Saya dari kelas 2C, mahasiswa Poltekkes Kemenkes RI, Medan jurusan Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Praktikum Fitokimia. Dan pada video ini berisi tentang materi-materi fitokimia. Materi tersebut adalah yang pertama adalah persiapan sampel, yang kedua ada maserasi, yang ketiga ada sokletasi, yang keempat ada kristalisasi, yang kelima ada rekristalisasi atau yang disebut dengan pemurnian, dan yang keenam adalah identifikasi senyawa. Berikut ini adalah video-video tentang materi-materi yang dapat saya berikan. Baiklah, kali ini kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu persiapan sampel. Sebelum lebih lanjut ke persiapan sampel selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu simplisia. Simplisia adalah bentuk jamak dari kata simplex yang berasal dari kata simple, berarti satu atau sederhana. Istilah simplisia dipakai untuk menyebut bahan-bahan obat alami yang masih berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami perubahan bentuk. Menurut Materia Medika Indonesia, simplisia adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami perubahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Macam-macam simplisia yaitu simplisia nabati, hewani, dan simplisia pelikan mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Simplisia hewani merupakan simplisia atau bahan yang berasal dari hewan meliputi kulit, daging, ataupun tulang. Simplisia pelikan atau mineral merupakan simplisia atau bahan yang berasal dari alam selain hewan dan tanaman. Contoh simplisia yang berasal dari mineral antara lain adalah Farifinum liquidum, Farifinum solidum, dan vaselin. Tahapan pembuatan simplisia atau persiapan sampel yaitu 1. Pengumpulan bahan baku. Kadar senyawa aktif simplisia dipengaruhi oleh bagian tanaman yang digunakan, ukuran tanaman, waktu panen, dan lingkungan tempat hidup. Kedua, sortasi basah. Sortasi basah adalah proses pemilahan bahan alam segera setelah dipanen dengan tujuan mengurangi bahan alam rusak yang ikut terbawa. Disebut basah karena masih terdapat kandungan air yang banyak di dalam bahan alam tersebut atau belum dikeringkan. 3. Pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan alam yang akan digunakan. 4. Perajangan. Perajangan dilakukan bila perlu untuk memudahkan proses pengeringan nantinya. Proses perajangan berarti memperkecil ukuran dari bahan alam dan memperluas daerah kontak bahan alam untuk penguapan air. Dilakukan dengan menggunakan peralatan potong yang tidak merusak kandungan senyawa dalam bahan alam. 5. Pengeringan. Pengeringan ini merupakan tahap yang paling penting untuk mengurangi kadar air dalam bahan alam dengan tujuan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang dapat merusak bahan alam. 6. Sortasi kering. Sortasi kering dilakukan segera setelah proses pengeringan setelah dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan simplisia yang rusak setelah proses sebelum dan setelah pengeringan, agar hanya didapatkan simplisia yang benar-benar bersih dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah pengepakan. Pengepakan simplisia dilakukan di sak simplisia yang kedap udara, karena walaupun simplisia sudah dalam kondisi kering, kontaminasi mikroorganisme tetap dapat menjadi bahaya bila penyimpanan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah materi-materi tentang persiapan sampel yang dapat saya berikan. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu maserasi. Maserasi atau maserer artinya merendam. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplisia dalam pelarut bukan air, pelarut non-polar atau setengah air, misalnya etanol encer. Teknik maserasi. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari. Ditutup dan dibiarkan selama 3 hari disertai ampas diperas.
Ampas ditambahkan cairan penyari secukupnya, diaduk dan disekai, sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari, kemudian endapan dipisahkan. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat dan isinya dikocok berulang-ulang, lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15-20 derajat Celcius selama 3 hari sampai bahan larut. Hasil penyarian dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi tidak ikut terlarut dalam cairan penyari. Prinsip maserasi. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara mendam serbuk simpesia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar, terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar sel dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah atau proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan. Tujuan pengadukan. Pengadukan bertujuan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simpesia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Menstrum yang digunakan. Pada umumnya, menstrum atau cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun non-polar, sesuai bahan yang digunakan. Pelarut dalam maserasi. Farmakope Indonesia menegaskan bahwa cairan penyari adalah air, etanol, air, atau eter. Kelebihan dan kekurangan maserasi. Kelebihan maserasi yaitu unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. Biaya operasionalnya relatif murah, tanpa pemanasan, baik digunakan pada industri UT skala kecil. Sedangkan kekurangan maserasi adalah proses penyariannya tidak sempurna, karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Prosesnya lama, butuh waktu berhari-hari, dan perlu penyari yang banyak. Sekian materi maserasi dari saya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu sokletasi. Sokletasi atau ekstraksi berkesinambungan adalah ekstraksi dengan cara pemanasan secara kontinu atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat soklet tidak berwarna lagi. Alat yang digunakan adalah pendingin bola, alat soklet, labu destilasi, alat pemanas. Pelarut yang biasa digunakan yaitu lebih berat dari air, yaitu CCl4, CHCl3, atau yang lebih ringan dari air yaitu ether. Inilah berikut gambar soklet. Yang pertama ada kondensor, yaitu berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Ada timbal, berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Dan yang ketiga ada pipa F yang berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Yang keempat ada sifon, berfungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutnya penuh kemudian jatuh ke labu alas bulat, maka hal ini dinamakan satu siklus. Yang kelima adalah labu alas bulat yang berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Yang keenam ada hot plate, berfungsi sebagai pemanas larutan. Cara kerja soklet. 1. Bahan yang akan diekstrak dibungkus dalam kantong ekstraksi atau kertas karbon DSB dan diletakkan pada alat soklet. Yang kedua, alat soklet ini terletak di antara labu suling dan pendingin bola atau aliran balik dan dihubungkan melalui pipa pipet. Yang ketiga, labu berisi bahan pelarut yang menguap dapat mencapai ke dalam pendingin aliran labu balik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya, kemudian menetes kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet, lalu mengekstraksi kembali bahan yang dibungkus dalam kantong. Dan yang keempat, larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal, secara otomatis ditarik ke dalam labu. Dengan demikian, zat yang terekstraksi
tertimbun melalui pengumpulan yang kontinu. Keuntungan dan kerugian sorptasi. Keuntungan sorptasi adalah membutuhkan pelarut yang sangat sedikit. Zat aktif dapat tersalin sempurna dan dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Sedangkan kerugian sorptasi yaitu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan banyak energi listrik dan gas, dan tidak dapat dilakukan terhadap simplisia yang peka terhadap panas. Berikut materi tentang sorptasi yang dapat saya berikan. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan campuran yang meleleh atau pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut dari cairan atau larutan ke fase kristal padat. Mekanisme pembentukan kristal yaitu satu, pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil bahkan sangat kecil yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi atau dengan mendambahkan benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua fase, yaitu transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Syarat-syarat kristalisasi yaitu larutan harus jenuh, larutan harus homogen, dan adanya perubahan suhu. Metode kristalisasi ada 4, yaitu pendinginan, pemanasan, dan penambahan zat lain. Contoh kristalisasi yaitu pada pembuatan garam dapur dari air laut dan pembuatan gula putih dari tebu. Langkah-langkah kristalisasi yaitu 1. Larutan sampel zat padat dilarutkan dalam pelarut panas. 2. Bubuhkan sedikit norit. 3. Larutan tersebut dijenuhkan kembali. 4. Kembali dengan pemanasan air. 5. Didinginkan larutan tersebut hingga es mencair. 6. Saring cairan kristal tersebut. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang materi kristalisasi. Sekarang kita memasuki materi yang kelima, yaitu rekristalisasi atau yang disebut dengan pemurnian. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi yaitu pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Jadi, rekristalisasi meliputi tahap awal, yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sesedikit mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas atau bahkan sampai suhu mendidih sehingga diperoleh larutan jernih. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan. Larutan yang akan didapat menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi pelarut rekristalisasi adalah: A. Pelarut tidak mengadakan reaksi kimia padatan yang akan dimurnikan melalui rekristalisasi. B. Kelarutan padat harus tinggi dalam pelarut pada keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. C. Pengotor organik harus larut dalam pelarut dan dalam keadaan dingin sehingga pengotor akan tetap tinggal dalam larutan pada saat pembentukan kristal. D. Pengotor anorganik tidak larut dalam pelarut meskipun dalam keadaan panas sehingga dapat dipisahkan dengan jalan menyaring larutan dalam keadaan panas. E. Titik didih larutan harus lebih rendah dari titik didih padatan. F. Sebaiknya dipilih pelarut yang tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Rekristalisasi berapa golongan senyawa? 1. Rekristalisasi kapsantin. Padatan merah yang diperoleh kemudian direkristalisasi menggunakan CS2 hingga diperoleh kapsantin yang berbentuk bulatan dengan warna merah karmin, titik lele 176. Jika digunakan petroleum ether sebagai pelarut, maka diperoleh kristal berbentuk jarum. Jika digunakan metanol, kristal berbentuk prisma. 2. Rekristalisasi stigmasterol.
Ekstrak pekat yang diperoleh dilarutkan dalam 100 ml petroleum ether, kemudian campuran diuapkan sampai titik jenuhnya, dibiarkan semalam hingga terbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik leleh 138-194. 3. Rekristalisasi hesperidin. Rekristalisasi menggunakan asam asetat encer diplorek kristal bentuk jarum dengan titik leleh 252-254. Dan yang keempat, rekristalisasi kafein. Padatan yang diperoleh di rekristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristal kafein berbentuk jarum kecil dengan titik leleh 235. Berikut adalah materi tentang rekristalisasi atau yang biasa disebut pemurnian yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir atau materi yang keenam, yaitu identifikasi senyawa. Metode identifikasi senyawa yaitu kandungan senyawa tumbuhan perlu diidentifikasi. Setelah kandungannya itu diisolasi dan dimurnikan. Pertama, harus ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV, uji biokimia. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain titik leleh untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik untuk senyawa optik aktif, nilai RF atau RRT pada kondisi baku. Untuk penentuan senyawa tumbuhan baru adalah berdasarkan pengukuran ciri spektrumnya antara lain pengukuran spektrum UV, inframerah atau IM. 1. Spektroskopi UV atau spektrum tampak. Pelarut yang sering digunakan yaitu air, metanol, heksana, ether, minyak bumi, dan ether. Pelarut yang dihindari yaitu alkohol teknis, kloroform, dan piridin. 2. Spektroskopi inframerah atau IN. Dapat merekam secara otomatis senyawa dalam bentuk larutan kloroform, karbon tetra, klorida 1-5%, bentuk gerusan dalam minyak nuyol, bentuk padat dicampur dengan kalium bromida. Yang ketiga, spektroskopi massa atau MS. Dasar spektroskopi massa adalah penguraian sesepora, senyawa organik, dan perekaman pola fragmentasi menurut massanya. Dan yang keempat, spektroskopi resonansi magnetik inti atau RMI digunakan untuk menentukan struktur senyawa organik dengan mengukur momen magnet atau hidrogen. Berikut materi tentang identifikasi senyawa yang dapat diberikan. Sekarang 6 materi sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya.